Membahas tentang PMK 15 tahun 2025, peran saksi ahli dalam pemeriksaan pajak. Bersama kami di studio telah hadir Pak Advokat Johnny SE, SH, MH, MSI, CA, CPA, dan Certified Hypnotherapy. Banyak kali Pak belajarnya Pak Johnny. Selamat pagi Pak Johnny, apa Selamat kabarnya? pagi. Baik Pak Siani. Baik, ya. Ya. Thank you sudah datang di studio Tribun Medan. Kita diskusi tentang pajak ya Pak ya, sebelum proses dan bagaimana persiapan supaya WP, wajib pajak, kedepannya semakin lama semakin rapi, mereka semakin taat pajak, dan juga dapat mendukung dunia usaha dan bisnis semakin maju berkembang ke depannya, tetapi tidak terlepas dari aspek kerapian pelaporan pajak sebagaimana mestinya yang teratur di dalam Undang-Undang Tata Kelola Perpajakan. Pak Joni, ini tahun ini kan mulai pelaporan via Cortex ya? Iya ya Pak. Bagaimana tahun pertama SPT di Cortex ini? Oke, tahun pertama ya memang adaptasi masyarakat yang dulunya menggunakan DJP online bisa pakai hanya dulu download PDF, isi, bisa kirim, kemudian di manual secara ngisi di web gitu ya. Nah, sekarang di Cortex harus isi di Cortex, walaupun kemudian ada juga diterbitkan form ya kan. Nah, itu tapi satu hal baru yang membutuhkan adaptasi terutama Pak adalah bagaimana tahun ini semua aset dan semua bukti potong tuh wajib dideklarasi Pak. Dia tidak bisa lagi disembunyikan. Ya. Adaptasi Pak intinya. Sudah sangat rapi ya, di mana bukti potong yang sebelumnya kita minta nomor formulir pemotongan PPH, dan kemudian saat ini semua sudah terlist di Cortex ya. Baik itu yang terjadi pembatalan. Jadi oleh karena itu kalau terjadi pembatalan, ada yang double lapor, itu sebaiknya di void juga ya, supaya semuanya menjadi rapi ya. Iya Pak. Jadi ada yang rupanya tidak kita dapatkan. Iya, ternyata ada di input itu beberapa kali terjadi Pak. Jika ada yang seperti itu, maka kita tuh hanya perlu di Cortex kita membatalkan, tapi kita disarankan, atau sebenarnya bukan disarankan Pak, tapi diwajibkan Pak ya untuk mengirimkan surat kepada penerbit untuk dibatalkan di sana Pak. Minimal sebenarnya idealnya penerbit yang batalkan. Iya, karena kita membatalkan di halaman tampilan kita itu tidak berarti di Cortex hilang Pak. Itu hanya istilahnya selembar kertas yang disembunyikan aja Pak. Kita stipo ya, padahal benar. Aslinya tetap ada. Iya. Nah, saran Pak Joni gimana? Laporkan ke penerbit supaya dilakukan koreksi ya. Iya benar Pak. Ya tentunya sesuai dengan koridornya, transaksi yang real apa adanya. Iya, identitasnya jelas itu Pak. Dan tahun ini Cortex itu laporan aset, laporan investasi, bank itu semua tertata dengan sangat rapi dan sistematik ya. Artinya koneksi antara perbankan dan investasi itu semua termasuk, kalau bukti pelaporan, bukti terbit faktur pajak sudah jelas lah ya. Itu semua sudah online. Ini kedepannya sudah sangat rapi, bahkan di Cortex itu data-data dari sebelumnya DJP online sudah ada yang masuk. Iya Pak. Tinggal kita update aja ya perubahan-perubahan aset aktiva maupun aset yang bergerak maupun tidak bergerak, supaya the real ya Pak. Iya. Jadi kalau untuk Cortex ini sudah di zaman sekarang tuh, Cortex itu sebenarnya adalah satu terobosan yang sangat masif ya di Indonesia ya. Jadi ini adalah terobosan terbesar dari 40-an tahun yang ada. Dari 40-an tahun yang ada itu, ini adalah terobosan yang paling besar, yang dimana ini adalah persiapan yang terus terang sudah pastinya di tahun pertama penerapan itu pasti ada yang kurang ya, itu udah pasti ya. Karena adalah proses. Nah, tapi di tahun pertama ini kita udah melihat bahwa
persiapan pemerintah sebenarnya lumayan sudah oke ya. Apalagi sekarang udah terbit PMK 08 2026 yang memberikan ruang kepada DJP untuk mengakses informasi dari semua pihak yang terkait. Ya, ya. Jadi DJP juga sudah bisa minta ke OJK untuk mengenai data, mengenai apapun itu sudah bisa. Jadi ini juga bisa mengurangi resiko-resiko dari underground ekonomi ataupun kegiatan bisnis yang sebelumnya tidak terpublikasi. Ya, ya. Jadi sebagai gambarannya Pak Cengit, tahun lalu itu terdata itu lebih kurang ada 80 juta wajib pajak. Oh, oke. 80 juta di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia Pak. Tetapi Pak, informasi yang kita dapatkan untuk pelaporan pajak tahun lalu itu yang lapor SPT itu lebih kurang hanya 12 juta. Oh, oke. Oke, jadi sedangkan dari Indonesia sendiri kita tahu ya, di Indonesia itu banyak banget ya UMKM, pekerja informal, yang itu potensi untuk pajaknya masih sangat tinggi, masih banyak yang belum melaporkan. Dan ketika di korteks seperti ini Pak, mereka akan kaget karena mereka langsung dapat bukti potong. Oke. Semua sudah, tetapi kan ada untuk pekerja dengan pendapatan tertentu itu masih diberikan kebebasan atau keringanan pembayaran pajak ya. Yang selama ini mereka merasa kami belum wajib melaporkan, kami belum wajib punya NPWP, padahal punya penghasilan. Di era korteks udah waktunya. Jadi ini memang bentuk edukasi yang masif ya ke seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini sangat menarik ini ya, supaya kedepannya semakin rapi dan kita yang sebelumnya perlu pengumpulan bukti potong manual, kita input. Sekarang udah langsung direkap, udah bisa clear semuanya ya. Tinggal kita lapor yang benar, bayar yang benar, data tersimpan dengan benar. Benar Pak. Pak, ini pasti di dalam proses bisnis ya Pak Joni. Dalam proses bisnis pasti ada transaksi, dan transaksi pasti ada pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah ya. Dan Pak Joni, ini tidak semua WP itu kan mengerti standar akuntansi keuangan, sehingga pola pikir kenapa saya harus lapor dan sebagainya. Ini di era sekarang ini serba terbuka informasi, artinya bukan hanya lapor tapi wajib mengetahui dengan detail ya, walaupun ada edukasi edukator yang support tentang edukasi pajak, tapi sebagai WP pribadi itu wajib pajak pribadi harus mengetahui aset, bisnis dan sebagainya, supaya pelaporannya kedepannya lebih rapi ya, lebih rapi. Dan kalau tidak rapi pasti potensi untuk diperiksa, teguran dan sebagainya. Ini prosesnya bagaimana supaya nanti kedepannya pelaporan rapi dan kemudian istilahnya menghindari pemeriksaan yang seyogianya kalau kita jalankan dengan baik itu ya tidak merupakan sebuah ketakutan yang luar biasa. Iya benar Pak, setuju sekali. Kalau Pak, udah pemeriksaan kan takut seperti itu ya. Bagaimana kita membuat dari awal itu preparation dengan baik itu supaya pelaporannya rapi sesuai dengan kaidah-kaidah norma dan hukum pajak yang ada, peraturan pajak yang ada, sehingga laporannya aman Pak Joni. Oke, terima kasih Pak Sian. Jadi untuk pajak ini Pak ada dua kategori. Yang pertama itu untuk pribadi, kedua untuk badan. Ya. Nah, untuk pribadi itu tidak wajib pembukuan, sehingga kita punya opsi namanya pencatatan. Ya. Nah, bagi wajib pajak pribadi yang memiliki usaha, jika usahanya itu di bawah 4,8 M, itu boleh menggunakan pencatatan. Mereka hanya perlu mencatat omset sehari itu berapa Pak. Yeah. Dan seperti biasanya namanya pengusaha ya Pak ya, namanya penjualan sehari kan mestinya tetap tercatat ya. Minimal juga ada di rekap, hari ini omset aku 20 juta. Supaya tahu dong omsetnya berapa. Nah, yang ini hanya perlu dicatat. Apakah catat di buku tulis itu juga boleh. Nah, kita ada meng-guide teman-teman yang ada keterbatasan ya, itu catat di buku. Catat di buku bulan Januari berapa, bulan Februari berapa. Dan ini juga sebenarnya desain pajak ini kalau kita jalani dengan baik, itu bisa membawa UMKM kita naik kelas Pak. Iya, jadi ketika kita catat, kita laporkan sesuai yang kita catat itu Pak, maka potensi untuk pemeriksaan itu boleh dibilang tuh efektif tuh hampir nihil Pak. Kenapa? Karena
Yang bisnis kita udah kita laporkan semua, dan juga sebagai UMKM ada kompensasi ya, ataupun ada batas 500 juta Iya, iya. pertama yang itu nggak dipajakin. Ya. Nah, setelah itu kena pajak hanya 0,5%. Sangat sangat membantu sih Sangat untuk membantu, Pak. UMKM. Iya. Sangat membantu sekali untuk UMKM. Yang penting pelaporan kita Benar. rapi aja ya. Dulunya kan 1% ya. Ya. Oke, dulu 1% sebelum PP 23. Nah, PP 23 diterapkan 0,5, kemudian PP 55 yang secara hukumnya itu berakhir di tahun 2024. Ya. Tetapi ketika 2025 dari Menko dan juga Menkyu sudah menyatakan bahwa itu akan diperpanjang, dan kita percaya penuh kepada pemerintah. Ya. Kalau nggak ke pemerintah percaya mau ke siapa ya Pak ya? Ya, harus kita wajib. percaya Ya. kepada pemerintah bahwa ini hanya proses yang tertunda. Ya. Bahwa sekarang belum terbit, tapi kita percaya kepada mereka bahwa ini akan berjalan, dan informasi yang disampaikan Ya. yang kita baca ya di media itu bahwa ini akan berlaku itu hingga 2029, dan kemungkinan nanti diperpanjang terus. Itu ya, Ya, dan itu harapan yang UMKM dari ya? yang UMKM Pak. Oh, Nah, oke, jadi oke. ketika ada hal-hal yang mungkin di luar, ada informasi yang kurang kita lebih bagus, lebih bijak menunggu rilis resmi dari pemerintah daripada dari channel-channel yang mungkin mereka itu kurang referensi ya mungkin ya. Jadi mereka menyampaikan pendapat pribadi. Itu Pak, mengenai pribadi sesimpel itu. Pertama, penjualan mereka catat dengan pencatatan. Kedua adalah apa Pak? Bagaimana kita itu rapi melaporkan aset. Oke. Nah, aset itu sekarang udah enak. Di Cortex telah tertera bahwa untuk aset seperti bangunan, rumah Ya, bangunan, itu ada beberapa opsi. Oke. Bisa melaporkan dengan nilai terkini, bisa menggunakan basisnya itu adalah hasil dari appraisal, Ya. maupun menggunakan NJOP. Oh, saran. Tapi kalau harga beli udah gak mungkin, apalagi Iya, belinya karena udah nggak relevan Pak. apalagi belinya udah 20 tahun yang lalu. Yes, ya di internasional kita mengetahui ya ada namanya IFRS ya, bagaimana secara regional, dunia regional ini kan semua tuh mengerucut ke satu sistem yang supaya tidak banyak bias antar negara. Ya. Jadi semua sudah melihat tuh ada namanya fair value. Ya. Tidak lagi harga perolehan tapi fair value gitu. Jadi Ya, itulah dasarnya ini diakomodir ya di dalam Cortex ini. Sehingga kita tuh hanya perlu mencantumkan nilai terkini. Nah, nilai terkini ketika tidak pernah ada appraisal bisa juga menggunakan basis dari nilai pasar. Tapi itu kan masih asumsi ya. Ya. Nah, tapi juga bisa menggunakan poin ketiga dari Cortex, ada poin ketiganya yaitu menggunakan nilai NJOP. Oke. Iya. Ya. Itu kan resmi ya Pak dari Ya. BPN, Ya, dari ya. ini ya. Kalau nilai pasar itu apakah perlu ada sebuah appraisal konsultan yang memberikan referensi atau secara perlu ada surat resmi dari appraisal? Bagaimana? Semestinya Pak, semestinya ada, tetapi sebenarnya di sini sudah ada petunjuk ya, sudah ada clue ya Pak ya, bahwa ini akan bisa lebih rapi karena setiap kredit ke bank yang menjaminkan aset Ya. itu sudah ada standar. Contohnya di Kota Medan, Jalan Pandu ruko itu berapa nilai pasarnya itu udah ada Pak. Ya. Ya, jadi kenapa ini bisa muncul angka seperti ini? Karena memang ketika ini dijaminkan ke bank, itu sudah ada nilainya. Jika bank menerima ini sebagai jaminan dengan nilai misalnya 3M, kita mau meletakkan nilai pasar 10M juga tidak mungkin. Ya. 1M juga nggak mungkin, karena ada namanya best practice-nya di angka berapa. Itu bisa Pak. Tapi ini kembali lagi, ketika kita melaporkan ke dalam Cortex akan selalu diminta apa sih dasarnya. Ya. Ya, supaya menghindari bias. Ya. Supaya ada standar yang Ya. Bisa sudah dipergunakan. diuji dan tervalidasi dengan baik sesuai dengan peraturannya. Pak, berarti yang pertama untuk supaya pelaporan SPT tahunan itu minim pemeriksaan lah ya, kita katakan seperti itu, supaya lebih rapi dan kita taat terhadap pajak WP maupun korporasi. Yang pertama adalah pelaporan penjualan atau transaksi bisnis itu harus dilaporkan sepenuhnya, tercatat dengan baik ya. benar. Apalagi yang ada berkaitan dengan PPH itu pasti wajib harus diperiksa ulang semuanya ya. Kecuali UMKM itu tercatat, diberikan kebebasan untuk mencatat sendiri omset sendiri ya. Itu udah sangat mempermudah dan sangat disupport ya. Yang kedua adalah pelaporan aset. Deklarasi aset itu harus tepat Tepat. dan real apa yang ada dimiliki oleh WP pada saat
ini ya, dan harga ter-up to date Ya, gitu ya. tidak terbatas hanya bentuk fisik tetap ya, Ya. tanah bangunan, tetapi yang sudah pasti yang pada saat kepemilikan itu menggunakan nomor identitas penduduk, NIK atau KTP ya, seperti rekening, kemudian kalau kita ada buka reksadana, ada itu semua kan minta KTP, dan itu juga semua udah harus kita catat. Ya. Nah, tapi tidak hanya aset plus Pak, aset minus juga kita bisa mencatat. Contohnya apa? Hutang. Ya. Ada hutang kartu kredit, kita bisa catat. Jadi Tapi kalau menjadi hutang pengurang. pribadi apakah Kalau hutang pribadi itu Pak, agak sulit ya itu ya? itu agak sulit, tetapi bisa jika memang hutang pribadi itu lebih disarankan memiliki legal standing Pak. Oh, ada perjanjian ada di perjanjian. notaris supaya Oke, ketika oke. penagihan kan masih bisa ya Pak ya. Masih bisa dibuktikan. Iya, dan kita nggak mungkin saya nagih ke Pak Sianiat, Bapak ada hutang saya Pak, ini di Mana SPT buktinya, saya, ya? ada Pak, bukti di SPT saya Pak. Itu kan nggak, itu keliru Pak ya. Jadi Itu nggak boleh ya. iya, legal standing itu mesti ada. Kemudian apa lagi Pak? Rapi Legal sih. standing, kemudian transaksi yang non fisik, aset non fisik ya, Yes. seperti perbankan, investasi, Iya. reksadana dan sebagainya. Iya. Jadi kalau sudah kita catat semua seperti ini, maka resiko menjadi objek pengawasan itu sangat rendah. Kenapa? Ya, Karena ya. kita sekarang pengawasan itu sudah dilakukan oleh sistem Cortex. Sistem yang memberikan remind kepada Yes. penyuluh atau Yes, benar, Pak. Dari sistem. penyidik pajak ya. Ini ada yang sesuatu yang tidak normal sehingga Iya, Pak. diperiksa kembali ya. Dan ini saya harus menggunakan kalimat lagi ngetren, yaitu menurut keyakinan dan pemahaman saya. Oh, Oke. Nah, menurut keyakinan pemahaman saya itu adalah Cortex adalah satu sistem. Kalau kita ngerti IT sedikit ya, ngerti IT, kita ngerti logic dari programming, kita ngerti logic untuk ini kan terkait dengan program gitu. Jadi secara sistemik itu ketika data A udah masuk dari monitoring dari BI, OJK dan segalanya, data B masuk dari SPT, ini akan compare. Ketika Yeah. compare, ketika sama persis di perbankan Bank ABC misalnya, Bank ABC XYZ atas sama Pak Sianiet, nomor rekening 123, Ya. di SPT juga ada dan saldonya klop. So, itu semua udah synchronize ya. Itu mestinya semua udah sinkron. Semua sudah Tapi harus ketika sinkron. ketika kita masih ada proses input manual, bisa ada kerancuan. Iya, Nah, kerancuan itu akan muncul di sistem. Di sistem ini akan dipakai oleh, karena kita praktisi ya Pak. Jadi Iya, iya. kita banyak menjumpai kondisi ketika ini muncul kerancuan, maka AR yang memiliki tugas untuk konfirmasi kepada wajib pajak. Ya, ya. Nah, itulah yang disebut dengan konfirmasi data dan keterangan yang suratnya memiliki judul adalah Surat Permintaan Data dan Keterangan atau SP2DK. Dan sebenarnya SP2DK itu yang disebut dengan surat cinta. Itu bukan menjadi pemeriksaan satu, ya? itu bukan Itu senjata adalah- yang untuk Itu jahatin adalah warga, permintaan bukan. data verifikasi. Benar, yes. Ada yang belum terlaporkan atau belum lengkap, itu diminta ya untuk iya, supaya benar, Pak. Nah, contohnya Jadi misalnya Pak, kenapa kok banyak orang SP2DK ini Panik katanya langsung. kan keren sekali ya, begitu dapat SP2 panik. Sebenarnya ya kita harus tahu dulu ya. iya, ini karena SP2DK itu hanya surat pemberitahuan bahwa kita memiliki data yang kurang benar gitu. Sehingga kita hanya perlu melampirkan. Dan itu semua by bukti. Karena Pak, ini by dokumen, by sistem, jadi kita harus by bukti. Nggak bisa by lisan. Sehingga jika perlu, maka kita harus memunculkan bukti. Lisan itu menjadi bukti tertulis itu melalui birokrasi legal. Apakah Ya. pernyataan dinotariatkan, Ya, ya. oke, atau buat perjanjian, atau buat ini. Dan kita jawab itu juga tidak bisanya lisan, tapi tertulis, kita masukin gitu. Sebenarnya enak Pak sebenarnya Pak. Bukan Kerapian sesuatu yang, administrasi wah, itu menjadi mandatory ya. yes. Kerapian administrasi dan kelengkapan bukti itu segala transaksi pembelian, penjualan dan sebagainya terikot atau tersimpan dengan baik, itu akan menjadi kemudahan bagi WP di Ya. kemudian hari. Dan telah dibantu pemerintah dalam bentuk Cortex. Makanya Ya. Pak Sien tidak perlu lagi menyimpan bukti foto. Ya, Karena nggak perlu semua udah lagi ya, muncul. semua, ya. Ya, ini baru tahun pertama Pak, sudah seperti ini Pak. Ya, ya. Jadi bagaimana tahun ke depan ketika aset kita udah lapor SPT. Iya, iya. Oke, sudah lapor SPT. Tahun depan Pak, semua aset yang ada ini Pak, itu sudah muncul. Jadi Ya, kita ya. tidak perlu menurut pemahaman saya ya, keyakinan saya itu tidak perlu menginput ulang mengenai rumah, mobil, nggak perlu lagi Pak. Sebenarnya itu membantu Sangat, mencatat Pak. aset WP ya. Yes, sangat Pak.
Nah, ini tapi memang jadi satu kekhawatiran ya. Misalnya Pak Sianit, jangan Pak Sianit ya, nanti nggak enak. Ada teman Pak Sianit, ya. Ada teman bapak yang istrinya nggak tahu rumah dia itu udah berapa. Oh iya. Rupanya suaminya beli apartemen, istrinya nggak tahu Pak, gitu. Dari semua ini tercatat. Ketahuan Pak. Iya. Nah, ini juga baru kemarin ya kita Ya. ada dengar berita bahwa di sini ada apartemen yang digeledah polisi ya. Oh ya. Iya, Oh, itu iya, sebagai iya. rupanya Iya. jadi markas judol. Oh iya. Oke. Nah, ini yang kita baca gitu. Kalau di Cortex ini itu udah jelas Pak itu punya siapa. Oh, oke. Iya. Pemilikannya jelas. Jelas seperti punya siapa gitu. Jadi memang bisa cek ke ini ya beberapa, tapi di Cortex itu ya itu benar-benar menjadi satu powerhouse gitu ya bagi pemerintah untuk punya akses gitu. Oke. Nah, apalagi kita udah dengar lagi ini kemarin ada berita bahwa penukaran USD Ya. itu dulu 100.000 ke atas baru diminta bukti underlying Ya, dokumen. Sekarang nggak Pak, udah turun menjadi 50.000. Oke. Sehingga kalau udah di sini Pak, 51.000 itu udah wajib pakai selain identitas Pak, wajib pakai apa underlying dokumen. Kebutuhannya apa ya? Iya, jadi ini semua udah tercatat. Begitu pakai ini kan langsung masuk dalam Cortex juga Ya, langsung ya, masuk. Ada penukaran ini. Ya kita percaya Pak, ini akan apa? Itu yang tadi untuk pribadi. Sebenarnya Ya. sangat simpel. Direkap, diarsip. Ya. Intinya tuh Pak, direkap, diarsip. Kemudian mudah-mudahan Pak, karena kita juga tahu Pak bahwa AR petugas pajak kita tuh nggak banyak Pak. Iya. Itu nggak banyak dan angkanya Yeah. juga kita nggak memahami secara apa, tapi menurut kita itu nggak banyak. Yeah. Kenapa? Dari satu KPP Pak itu paling ada sekian seksi, 5 seksi, 6 seksi, per seksi cuma sekian AR. Iya. Di sana ada ribuan orang Pak, puluhan Iya. ribu. Jadi harus by system ya. yes, Kalau makanya- tidak by system mungkin kewalahan. ya, juga ya. makanya Indonesia masih menerapkan sistem assessment. Oke. Pak Sianit diberikan keleluasaan untuk Pelaporan, melaporkan, ya. sehingga ada yang kurang penghasilan kita berikan lagi. Oh, ini penghasilan non formal yang nggak ada bukti potong. Nah, ini semua adalah peran dari Cortex yang bisa menjembatani kebutuhan dari rakyat Indonesia. Pak. Tadi Banyak- untuk pribadi Pak. Iya. Sebelum kita ke koperasi dulu. Iya. Koperasi bisa lebih Kompleks, kompleks lagi ya. iya. Nah, ini yang untuk pribadi Pak. Misalnya lah, sebelumnya kan laporan asetnya tidak terdeklarasi dengan baik. Ini walaupun sudah ada tax amnesty, jilid 1-2, kemudian PPS, Mhm. pasti ada yang mungkin kelupaan atau mungkin not well prepared terhadap deklarasi Iya. pajaknya, aset dan sebagainya. Dan di Cortex ini semua sudah harus detail kan. Iya Pak. Semua sudah harus detail. Seandainya itu ada yang masih belum terdeklarasi asetnya, itu prosesnya bagaimana? Deklarasi dan harus ikut jalan mana yang paling baik? Oke. Berarti ini adalah sesuatu Pas final atau bagaimana? Itu Iya. kan ada istilahnya ya Pak. Ya benar Pak. Nah, jadi hari ini saya senang bahwa ketika saya berbicara dengan Pak Sianit yang sangat terkenal sebagai praktisi manajemen, ya mungkin penguasaan di pajaknya bukan expertise-nya ya. Ya, saya am not expertise, tapi Nah, maybe ini adalah banyak mewakili WP atau umum lah iya. masyarakat. Yang saya senangi adalah Pak, seperti Pak Sianit yang mewakili masyarakat umum tuh sudah mengetahui Mungkin ya. Iya, Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? sudah mengetahui namanya pas final gitu. Artinya Pak, ini udah mulai edukasi masyarakat itu udah mulai Iya. berjalan. Nah, aset yang belum terdeklarasi dengan baik dengan adanya tadi tax amnesty jilid 1, 2, ada PPS, artinya ada sunset polisi, ada TA, ada PPS. Itu serangkaian yang udah lebih dari 10 tahun, Pak. Iya. Yang artinya jika yang belum terdeklarasi dengan baik adalah sesuatu yang resikonya tuh muncul untuk aset yang telah ada jauh sebelum itu, Pak. Oke. Oke. Nah, ataupun yang di bawah tahun sekian itu, Pak. Jadi untuk yang itu, Pak, simple, Pak. Hanya perlu dilaporkan melalui pas final. Itu berapa persen ya? 12,5%, Pak. Final ya semua ya. Iya, udah final, Pak. Misalnya contoh, itu ada periode tahunnya. Misalnya kepemilikan aset itu sebelum tax amnesty atau sesudahnya? Sebelum detailnya saya tidak menghafal ya, tetapi itu kalau nggak salah itu sebelum 2016, Pak. Ya, sebelum tax amnesty. Kalau sesudah ya. 2016 pemilikannya itu? Ya, kalau di tax amnesty kan udah ada peraturannya, Pak. Ya. Bagi yang sudah mengikuti, Ya. tetapi masih ada aset yang belum deklarasi, dendanya itu seperti apa. Oh. Ya kan. Nah, kemudian PPS juga sama, Pak. Nah, tapi PPS itu kan hanya hingga 2020. Ya.
Nah, untuk aset yang dari 2021 sampai sekarang, jika ada yang belum terdeklarasi, kita boleh pembetulan, Pak. Oh, oke. Pembetulan itu boleh, Pak. Itu adalah hak dari semua warga negara, Ya. hak dari semua wajib pajak sebelum adanya pemeriksaan. Oh, oke, oke. Ya. Pembetulan misalnya katakanlah laporan equity atau Ya. aset kita di laporan SPT itu nilainya tidak sebesar untuk pembelian aset tertentu. Ya. Itu bagaimana untuk membayar, katakanlah mungkin ya lupa dibayar, ada pendapatan seperti itu, Iya. sehingga terjadi pembelian aset yang angkanya melebihi daripada nilai yang ada di SPT. Oke, Pak. Ini kan berarti sudah terjadi kekeliruan. Kekeliruan, Oke. ya. Ya, kita nggak melihat sebagai satu niat jahat ya, Pak ya, Ya. tapi satu misadministrasi dari Ya. wajib pajak. Mereka itu punya penghasilan yang mungkin karena mereka tidak not well educated ya. Tidak dipublikasikan. Ya, not well educated mereka, sehingga mereka itu tidak merasa ini satu kewajiban Untuk dan membayar, mereka ya. dan mereka itu membeli aset. Ya. Nah, sehingga posisi sekarang likuiditas mereka itu nggak ada, misalnya mereka nggak ada likuiditasnya, tapi ada aset yang sudah terekspos dan pajaknya harus dibayar. Iya. Nah, itu bisa juga, kuncinya sebenarnya simpel, Pak. Kita itu bagaimana komunikasi ke KPP. Saran kita adalah Ya. kunjungi ke KPP, di sana cari siapa AR kita. Langsung kita sampaikan, kita ada pajak ini. Kita ada ini yang kita tuh lalai. Ya. Posisi kita sekarang juga banyak isu Ya, di ya, ya. nasional ya, ada penutupan perusahaan, Oh, ya, ya, ya. ada PHK, ada apa yang mungkin WP ini kurang beruntung. Ya, ini ya. loh posisi saya seperti Ya, ini. ya. Kan tidak mungkin dong saya gara-gara untuk bayar ini yang bisa minta keringanan untuk dicicil. Iya. Oke, gara-gara ini wajib bayar sekarang, ya kita harus jadi ke pinjol. Ya jangan Iya, iya. dong Jadi gitu. masalah baru lagi ya. Iya, masalah baru, Pak. Jadi ke pinjol, jadi ke rentenir, ke ini kan. Kita jangan, kita bisa ngobrol ke mereka untuk Dimintai keringanan Ya, ya, ya. berupa apa. Nah, di sana juga mereka juga petugas ya. Mereka Ya, juga ya, ya, petugas ya, ya. yang harus memberikan pelaporan pertanggungjawaban kepada pimpinan, sehingga seyogianya kita Ya, datang ya, itu ya. juga bukan dengan Ya, tangan ya. kosong, tapi dengan surat pernyataan, materai, tanda tangan yang menyatakan kondisi kita dan kesiapan kita untuk nyicil misalnya sekian kali. Ya, Kita ya. sampaikan permohonan tertulis, ini Pak, ini. Ya, Nah, ketika dipertimbangkan, misalnya dari komunikasi awal, kemudian mempertimbangkan dan memutuskan, itu durasinya 2 bulan, Pak. Oh, masih Berarti ada. kan sebenarnya Ya. kita udah diberikan waktu 2 bulan ngumpulin duit, Pak. Iya, iya, supaya selesaikan kewajiban. Iya, Pak. Jadi itu adalah teknis lapangan, dan kita yakin pengalaman kita juga di KPP itu, terlepas dari adanya 1-2 oknum ya, Pak ya. Ya. Nah, kita tidak berbicara oknum. Petugas, karena mereka juga memahami, mengerti jika mereka itu adalah ASN, pelayan masyarakat. Ya. Mereka melayani, Pak. Ya, ya. Itu kita alami, Pak. Mereka melayani, mereka membantu, Pak. Ya. Ya, jadi ketika kita menyampaikan ini posisi kita, Ya. ini ya oke, akan disampaikan, dijembatani. Malahan Pak, ada posisi yang ketika itu memang di luar kemampuan bayar, Pak, ada kemungkinan kita mengajukan penghapusan. Oh, bisa ya. Bisa dicoba, Ya, Pak, ya. minta penghapusan, dan ketika ini misalnya dikabulkan 20% kan lumayan, Pak. Ya, ya, masih Ya logik kan? lah ya. Masih logik. Nah, denda itu semua bisa kita ajukan penghapusan. Dan untuk menghapus itu tidak perlu sampai ke menteri, Pak, untuk menyetujui. ya. Itu sudah bisa di wilayah. Ya, ya. Itu, Pak. Ya. Oke. Jadi ya istilahnya masih ada ruang untuk diskusi bagaimana penyelesaian. Yang penting WP itu sendiri yang mencari solusi dan kunjungi AR supaya nanti kekeliruan ini dapat dicarikan solusi Iya, benar, terbaik Pak, untuk dibenerin. supaya kedepannya rapi. Kita masuk di korporasi, Pak. Siap. Korporasi untuk pelaporan pajak kan lebih Kompleks. ya, harus ada laporan penjualan, kemudian setiap Iya. bulan harus bayar PPh. Iya. Jadi ini jika dibawa rumit, Pak, itu rumit. Tapi dibawa sederhana jadi sederhana. Ya. Ini kalimat pakem ya. Kita memang linear di akuntan, juga chartered accountant, oke. Sehingga justru menjadi tanggung jawab kita itu melakukan edukasi ke masyarakat. Ya. Ya. Nah, sebenarnya di dalam perpajakan kita itu
belum menemukan adanya pemaksaan wajib 100% itu benar, itu belum, tapi ada namanya kewajaran. Oke. Karena akuntan juga namanya adalah satu kewajaran. Nah, kewajaran ini Pak, sebenarnya simpel. Kalau di perusahaan, di korporasi itu kita sudah memiliki usaha yang sudah sustain, sudah berkembang, tidak lagi skala perorangan, sudah ada tim. Nah, kemudian di sini yang namanya UMKM ini kita sering kejebak, Pak. UMKM itu adalah terminologi dari skala usaha. Oke, yang dimana M terakhir itu Pak, nilainya 20 M Pak, transaksinya, asetnya, itu Pak gede Pak. Jadi sebenarnya UMKM itu gede gitu. Iya. Sebenarnya tuh yang 0,5 itu mestinya bukan ke UMKM-nya, tapi usaha kecil mikro. Yang batas maksimal 4,8 ya. Iya. Nah, iya. di atas itu sudah wajib pembukuan. Nah, pembukuan itu simpel Pak. Kita hanya perlu mencatat, pertama adalah pembelian. Kalau kita mencatat pembelian, kita juga paham barang kita beli apa. Oke. Seorang pimpinan perusahaan kalau tidak ada catatan pembelian tapi diminta pihak untuk keuangan untuk bayar-bayar terus, kan merasa loh, saya nggak pernah membeli kok disuruh bayar. Sebenarnya ini adalah edukasi bisnis yang baik dan benar ya. Iya, jadi supaya segala sesuatu tercatat dan kita bisa trace kembali apa Pak. yang terjadi di proses bisnis itu. Iya, jadi adanya pembukuan ini itu menjadi satu faktor defensif dari perusahaan. Catat pembelian. Di sini akan bisa mengawal pengusaha supaya tidak mengalami kebocoran di dalam pembelian. Kemudian setelah catat pembelian, catat stoknya, persediaan. Oke. Nah, catat stok ini jika tidak bisa kita melakukan sistem perpetual, yaitu keluar masuk, kita masih bisa menjalankan sistem prodigal, yang dimana kita tidak sanggup mencatat setiap bulan, tetapi akhir tahun ada dilakukan stok 6, ada perhitungan stok sehingga akhir tahun ini persediaannya gitu. Nah, adalah laporan pembelian, adanya laporan persediaan akhir, kemudian semua penjualan kita catat. Nah, dari semua penjualan kita catat, itu akan membuat penjualan kita itu tidak mengalami kebocoran, Pak. Itu jangan kita beli barang 100 belum pernah terjual sisa 50, kan berarti tanda tanya gitu. Nah, jadi ketika tercatat pembelian, persediaan, penjualan, kemudian dicatat lagi biaya-biaya Pak. Ini adalah logika bisnis. Catat ini semua Pak sudah bisa menjadi laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah dokumen dasar untuk menghitung namanya penghasilan bersih dari usaha. Nah, pajak ini, tujuan dari pajak ini adalah untuk menghitung penghasilan kena pajak. Nah, ada penghasilan bersih, penghasilan kotor, penghasilan bersih, kemudian ada penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak ini baru dikenakan tarif. Nah, jika sebelumnya korporasi juga bisa menggunakan 0,5% ya, kita lihat di PP 55 bahwa PT boleh menggunakan 3 tahun dan CV 4 tahun. Nah, perubahan berikutnya kita belum tahu. Informasi yang ada katanya tidak boleh, tapi belum tahu, tidak bisa kita memberikan pendapat tanpa satu legal standing. Nah, dengan yang dulu Pak, itu bahkan bentuknya PT yang omsetnya 3M, itu pembukuan mereka lakukan dengan sederhana ini, dan omset mereka ini tinggal dikali 0,5%. Bayar pajak selesai Pak. Dan itu sudah kompleks secara hukum. Pembukuan sesimpel itu Pak. Ini pembukuan yang simpel. Nah, pembukuan yang rumit ya semua itu udah menggunakan aplikasi, apalagi aplikasi-aplikasi yang nilainya bisa hitungan miliar ya Pak investasinya Pak ya. Nah, itu Pak, jadi bisa simpel, bisa rumit. Sehingga untuk kita ya pilih yang simpel aja Pak. Iya. Doable kok Pak, bisa dilakukan. Iya. Dengan pelaporan yang dokumen penjualan pembelian termasuk pembelian aset, semua penyusutan, bangunan dan sebagainya, biaya yang dikeluarkan, maka sudah ada gambaran apa yang kena pajak, apa yang tidak kena pajak, dan Pak. Nah, di sini kalimat kuncinya bahwa ada terminologi 3M, yaitu apa sih biaya yang bisa kita perhitungkan sebagai faktor pengurangan pajak. Adalah biaya yang terkait dengan kegiatan menghasilkan, dengan ini kita bisa melakukan penjualan. Oke. Kemudian bagaimana yang bisa untuk memelihara penghasilan kita, seperti promosi, edukasi, bahkan entertain itu bisa dibiayakan Pak.
Banyak yang menganggap entertain kita perjamuan ke nasabah itu tidak bisa diberikan. Itu keliru, Pak. Tapi memang hanya perlu satu dokumen yang menyatakan kita perjamuan kepada siapa, NPP-nya apa, berapa nilainya, apa kebutuhannya, supaya menghindari namanya tanda kutip gratifikasi. Oke. Dengan adanya ini, Pak, ini juga menjadi satu ini ya, Pak ya, satu pertahanan kepada kita bagi direktur perusahaan, pemegang saham, sehingga bisa mengawasi. Oh, saya menyerahkan kepada tim manajer untuk menjalankan perusahaan. Lihat laporannya. Oke, laporan internal seperti ini, Pak. Laporan SPT itu wajib sama, Pak. Jangan kita 2 buku, itu nggak boleh, Pak. Nah, itu 1 buku, tetapi sebenarnya di dalam sudah ada 2 keterangan, yaitu keuntungan fiskal, keuntungan komersil. Nah, misalnya ada perjamuan kepada karyawan, keluarga karyawan yang nggak ada hubungan dengan usaha ya, itu tidak bisa menjadi faktor pengurang pajak, tapi bisa kita biayakan untuk menjadi faktor pengurangan penghasilan komersil. Jadi perusahaan mengakui ini biaya, tapi negara tidak menanggung pajak atas ini, artinya tidak memberikan keringanan, sehingga tidak menanggung 11% atau 22% dari biaya ini, Pak. Nah itu, Pak. Jadi sebenarnya ini simple. Hanya karena edukasi yang kita mungkin beberapa pihak itu masih belum proper ya. Karena Indonesia juga kita banyak PR ya bagi edukator, dunia pendidikan. Dan juga di bisnis ini, Pak, yang namanya pembukuan kan itu program studi dari akuntansi, Pak. Bapak tahu sendiri ya bagaimana satu kampus itu berapa persen sih komunitas dari mahasiswa yang di fakultas akuntansi, ekonomi akuntansi itu dikit, Pak. Ya artinya apa? Mereka yang di akuntansi belum tentu ngerti pembukuan, Pak. Tidak terlalu nyaman terhadap angka-angka ya. Iya, Pak. Yang maunya adalah bisnis ya, cuan aja. Nah, ini harus bisnis edukasi, Pak, edukasi. Bisnis itu sebenarnya harus kita memahami akuntansi dan perpajakan. Dan sebenarnya udah dibantu pemerintah, Pak, dengan adanya Cortex. Oke. Kemudian sudah ada gambaran biaya-biaya. Jadi kalau kita mengikuti, Pak, runut, itu pembukuan itu gampang loh, Pak. Oke, sekarang kita ke yang rapi pasti aman dari pemeriksaan. Katakanlah ada yang tidak teredukasi dengan baik dan kemudian orientasinya adalah bisnis. Ada beberapa bisnis udah gas dulu kerjakan dulu, baru nanti dirapikan. Pasti kan ada resiko. Ada resiko terhadap pemeriksaan. Bagaimana menghadapi pemeriksaan dan supaya kedepannya pemeriksaan itu tidak merupakan sebuah momo atau mungkin sesuatu yang menakutkan. Jadi ini bagaimana proses perbaikan kedepannya? Oke, ada 2, Pak. Yang pertama itu adalah mengenai kenapa bisa diperiksa. Yang rapi juga bisa diperiksa, Pak. Kenapa? Karena kalau udah sekian tahun, misalnya udah tahun ke-6, belum pernah diperiksa sama sekali, itu kita bisa mengalami pemeriksaan. Dan tidak ketika ada pemeriksaan kita tuh nyaman, Pak. Kenapa? Pemeriksaan itu adalah satu tim yang datang memberikan surat, kemudian kita ke kantor, kita komunikasi, ada berita acara, tertulis, Pak, dan terekam, tertulis. Justru di pemeriksaan tuh benar-benar aman gitu. Terekam, tertulis, oke. Nah setelah itu kita akan dimintain data, kita akan memberikan ini loh, data penjualan, data pembelian, data stok, data biaya, rekening koran. Rekening koran ini penting, Pak, karena itu menunjukkan arus uang yang keluar masuk. Logika, Pak, ketika omset kita declare di angka 10M. Tapi rekening koran 50M kan nggak logis, Pak. Iya kan? Nah, tapi ketika perusahaan udah rapi, itu akan sama. Ketika sama, maka pemeriksaan bisa selesai dan pemeriksaan itu, Pak, hasilnya tidak selalu kurang bayar, Pak. Bisa nihil, bisa lebih bayar. Oke. Nah, itu untuk yang udah rapi. Kemungkinan diperiksa itu ada. Karena itu ada bentuk sampling. Karena udah sekian tahun nggak pernah diperiksa. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika bagi yang belum rapi, Pak. Itu ya melalui pemeriksaan akan ketahuan. Kenapa itu diperiksa? Karena memang ada data pemicu. Contohnya yang seperti tadi, mengakui penjualan hanya 10M, tetapi data dari OJK misalnya, dari perbankan, itu ada clearing dana masuk yang lebih dari sana ya. 50M misalnya. Nah, itu pasti ada potensi omset yang tidak dilaporkan. Benar, Pak. Dan omset yang tidak dilaporkan itu adalah kejadian yang terjadi dengan sepengetahuan pemilik usaha, Pak. Tidak pernah namanya
Saya nggak paham Pak, saya nggak tahu ada omset ini masuk, itu nggak mungkin Pak. Iya, iya. Ya Kalau tidak kan? tahu buktinya itu gitu ya, yang harus dijelaskan. Berarti ini adalah satu hal yang sebenarnya udah diketahui, tapi karena yang tadi Pak, karena fokusnya ke usaha, mengabaikan dulu kerapian administrasi. Jika ini terjadi, maka ya ikuti proses pemeriksaan, kemudian pokoknya berapa, bayar Pak. Iya, iya. Tapi ada dendanya Pak. Ketika dendanya itu muncul, bisa kita meminta keringanan, minta penghapusan, dan itu biasa ya sering kita dengar Pak, itu dihapus Yeah. sekian persen. Yeah, yeah. Sehingga ini bukan momok yang menakutkan, apalagi sekarang sesuai dengan topik kita Pak, ada PMK 15 ya Pak ya, mengenai Yeah. pemeriksaan pajak yang di dalamnya semua peraturan dibuat jelas semua. Iya, iya, iya. Dan ini Pak, pemeriksaan pajak dan kemudian katakanlah wajib didenda sekian nilainya. Iya. WP itu memiliki kesempatan nggak untuk berdiskusi atau setidaknya dia dibantu oleh Siapa ahli gitu? perpajakan dan siapa Oke. kayak untuk bisa diskusi lebih lanjut, Pak. Oke, nah di sini juga kita Bagaimana supaya nanti kan pertama edukasi, kedua supaya lebih rapi ke depannya. Oke, terima kasih Pak. Jadi di sini sebenarnya pemerintah ya, itu sudah melakukan beberapa terobosan yang itu membantu wajib pajak. Terutama yang terakhir ini adalah terbitnya PMK nomor 15 tahun 2025 yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2025. Yang artinya setelah terbitnya PMK ini, maka pemeriksaan itu sudah wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK ini. Nah, ada beberapa hal yang menjadi berita baik bagi masyarakat, yaitu prosesnya jelas Pak. Prosesnya jelas di mana pemeriksaan itu akan dimulai dengan pemanggilan, dengan pemberian surat. Oke, ada surat pemanggilan, pemberitahuan pemeriksaan, kemudian ada undangan ke kantor pajak untuk dilakukan pengambilan keterangan, Pak. Nah, di sana itu ada namanya TOR, Term of Reference, semua definisinya ada semua. Kemudian ada itu namanya fakta integritas, di mana di dalam tertera jelas bahwa apa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Wajib pajak punya hak, pemeriksa juga punya hak gitu dan kewajiban. Termasuk juga di dalamnya adalah komitmen untuk tidak boleh memberikan apapun, karena itu ada bentuk pelanggaran kode etik. Jadi nggak boleh namanya menawarkan apapun, sehingga jika ada namanya menawarkan atau meminta, itu udah masuk ke ranah yang lain gitu. Nah, ini udah dikunci semua Pak, udah dirapiin. Kemudian setelah itu juga di pengambilan keterangan itu langsung terekam semua. Jadi tidak bisa ada kondisi wajib pajak menyatakan saya bisnisnya bunga, tapi menurut bisnis bunga saya adalah bunga, tapi menurut pemeriksa bisnis Bapak jual beli mobil gitu. Oh. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita memberikan keterangan pertama, kedua kita memang ada bukti membeli bunga. Oh, iya. Mobil nggak ada gitu. Iya, iya. Jadi tidak bisa lagi pola pikir subjektif. Itu sudah objektif. Nah, pengambilan keterangan selesai, kita itu mengirimkan. Dan itu kita diberikan waktu. Ada waktu sekian hari. Jika itu telah mencapai waktu ini belum kita berikan, maka kita akan diberikan peringatan, reminder, surat peringatan 1. Oke. Nah, ketika ini masih belum terpenuhi sekian hari lagi, nanti ada surat peringatan kedua gitu. Nah, jika ini udah ada, nah kita bisa memberikan semua bukti, mereka akan menghitung. Yang dihitung mereka Pak, simple adalah apa? Berapa sih penghasilan kena pajaknya? Oh, oke. Kita lapor di SPT, penghasilan kena pajak kita 1M. Menurut mereka tuh 2M. Berarti kan ada selisih 1M. Apa itu? Rupanya ada koreksi penjualan, koreksi harga pokok, koreksi biaya. Ini aja Pak. 3 aja poinnya. Penjualan, harga pokok, biaya. Nah, yang seperti ini, kalau dulu Pak, ketahuan wajib pajak itu pada saat pembahasan akhir Pak langsung. Pada saat langsung terbit SPHP. Surat hasil pemeriksaan Pak, baru Bapak tahu, kok saya kurang bayar sekian banyak. Oh, Kalau dulu langsung ada keputusan ya. ya, walaupun kita diberikan waktu 7 hari Untuk diskusi kembali atau review untuk gitu. menjawab. Ya. Jika 7 hari terlewati, maka kita dianggap setuju Terhadap hasil pemeriksaan itu ya. sebelum PMK ini Pak. Ya. Nah, ketika PMK ini udah muncul, maka kita itu ada satu fase sebelum terbit hasil pemeriksaan, yaitu temuan sementara Pak.
Jadi temuan sementara tim pemeriksa menyatakan, oh, Bapak punya koreksi 2 miliar. Koreksinya adalah penjualan 500 juta, pembelian harga pokok 500 juta, biaya 1M misalnya. Nah, dan di sini mereka tuh wajib memberikan detail apa saja. Nggak bisa, menurut kami Pak, 1M itu nggak bisa Pak. Nah, di pembahasan hasil ini Pak, sesuai dengan PMK nomor 15 tahun 2025, pasal 8 poin F. Pasal 8 itu mengenai hak dari wajib pajak. Poin F itu ada satu pasal yang menyatakan bahwa wajib pajak berhak menghadirkan saksi ahli di dalam proses pembahasan temuan sementara. Sehingga saksi ahli ini bisa banyak Pak. Misalnya ada dispute mengenai, ada perselisihan mengenai teknologi. Bisa kita menggunakan saksi ahli yang memang di keahlian dia itu ada di bidang teknologi. Oke, lanjut Pak. Oke, ada di bidang keuangan misalnya. Oke, menurut kita cara kita menghitung penyusutan sudah benar. Menurut mereka itu tidak benar. Kita punya, dan kita udah menggunakan dasar hukumnya seperti ini, kita boleh menghadirkan dosen akuntan. Itu dosen boleh akuntansi. ya, boleh ya. Boleh, yang Pak. pakar di bidangnya ya. Yes, pakar di bidangnya. Kebetulan seperti kita kemarin diundang di MK sebagai saksi ahli, dan posisi kita itu adalah sebagai auditor forensik bidang ekonomi, apalagi khusus di perpajakan gitu ya. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada tim pemeriksa bahwa kejadian ini timbul akibat A, B, C. Nah, Ada kronologisnya. Yang ada logic thinkingnya ya. iya, mengenai hasil ini diterima atau tidak, itu kembali ke tim pemeriksa. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh harus diterima, enggak. Apakah ini tidak menyebabkan menjadi lama, Pak? Enggak, Pak. Nah, sebelum PMK 15, itu pemeriksaan umum 6 bulan. Begitu pemeriksaan, begitu PMK 15 terbit, Pak, itu hanya tinggal 5 bulan, Pak. Berarti dalam Lebih 5 ringkas. bulan itu Ada harus kejadian ini. diselesaikan Semua. dan dicari fakta pendukung, dan kemudian ahli untuk mempertimbangkan, semua harus selesai dalam 5 bulan. Iya. Sehingga kalau kita udah memahami ada risiko, kita sudah disarankan Dalam untuk 5 bulan ini harus selesai sampai akhir, Pak. selesai ya. Sampai terbit hasil pemeriksaan. Itu. Jadi sampai hasil pemeriksaannya muncul SPHP itu 5 bulan. Jadi ketika 5 bulan ini di tengahnya ada pembahasan sementara. Oke, kita punya waktu defend. Nah, setelah pembahasan sementara baru sekian waktu lagi itu baru mereka terbitkan SPHP-nya. Oh, Nah, SPHP yang udah terbit pun Pak masih punya waktu 5 hari, Pak, untuk membahas lagi, dibahas untuk lagi ya. menjawab. Ya. Setelah menjawab ini baru nanti ada namanya closing meeting. Di closing meeting baru kita ngomong proses yang benar ya, Pak ya. Ya. Jadi ketika kita udah menyampaikan ini buktinya, oke, ini mobil milik perusahaan, Ya. ini buktinya, ini tanah milik PT, Ya. memang nama pribadinya direktur. Tapi harus ada buktinya. Buktinya ada surat perjanjian ini, notarisnya ini, oke. Nah, pejabat penerbitnya ini, itu udah jelas semua. Jika ini masih diabaikan oleh pemeriksa, kita ngomong mungkin oknum ya, oke, maka ini masih ada peluang kita, Pak, untuk melakukan aksi berikutnya. Itu ada beberapa hal. Pertama, Pak, jika perdebatan kita dalam mengenai hukum, dasar hukum, itu bisa kita minta QA, quality assurance. Oke, misalnya bisnis kita ini seharusnya menggunakan PPh final pasal 15. Oke. Tetapi menurut pemeriksa, karena mungkin kurang paham ataupun mungkin belum pernah menghadapi yang seperti ini, mereka terbiasa menggunakan PPh pasal 29. Mereka menggunakan terbit pakai pasal 29. Menurut kita 15. Kan beda hukum, dasar hukum. Itu kita hanya perlu minta mereka untuk QA. Ketika QA berarti kita mengundang Kanwil datang kemari untuk membahas apa produk hukumnya. Jika dapat, oh ini memang 15, maka mereka harus kolaps masuk ke 15. Direvisi Ya. sebelum hasil final. Oke. Nah, Masih itu ada bisa. waktu ya, Pak. Masih bisa satu proses seperti ini. Nah, jika bukan dasar hukum, maka kita masih bisa lagi ketika hasil pemeriksaan kita nggak setuju, itu kita bisa melakukan keberatan ke Kanwil. Nah, di Kanwil akan diperiksa ulang. Mana buktinya, bukti yang sudah ada diabaikan, kita bisa penetapan, ini loh bukti dokumennya. Oke, kemudian ada pemanggilan, berita acara lagi, apa semua. Nah,
sama seperti pemeriksaan ini. Ketika ini udah selesai, terbit hasilnya. Jika hasil ini kita memahami ya kenapa negara memberikan denda kepada pihak yang kalah. Karena jika enggak, maka semuanya nggak mau tahu, ya protes doang gitu. Iya. Oke, walaupun udah salah protes doang gitu Iya, kan. Nah, dendanya 30%, Pak. Dari nilai. Dari nilai. Oke. Kenapa? Udah tahu salah masih ngeyel lagi kan? Ya kena denda, Pak. Udah salah ya perbaiki ya. Perbaiki gitu. Oke. Ya, Nah, ya, tapi yang benar itu akan dikoreksi, dan itu beberapa proses keberatan itu hasilnya temuan itu jadi 0. Itu sering kejadian, Pak. Ada konsekuensi yang harus Yes. diterima. Dan ada lah. keadilan, Pak. Ada keadilan, keadilan, ada oke. konsekuensi. Nah, ketika di keberatan itu kita juga misalnya ditolak, oke, maka kita bisa melakukan aksi berikutnya, yaitu ke pengadilan pajak. Oh, oke. Pengadilan pajak itu nggak bisa intervensi oleh KPP, Pak. Kenapa? Karena mereka itu adalah hakim pajak di bawah Independen. pengadilan pajak. Independen, Di ya? bawah pengadilan pajak. Oke. Oke. Nah, di bawah pengadilan. Kalau saya ngomong independen nanti mungkin medsos Pengadilan, saya Pak. diserbu orang, Pak. Pengadilan pajak ya. Kita hanya ngomong itu di bawah pengadilan pajak yang itu sudah punya birokrasi mereka sendiri. Ada Itu. standar-standar. Ya, yang sekarang masih di bawah Kementerian Keuangan, tetapi telah proses migrasi ke Mahkamah Agung. Itu. Jadi ini sekarang sudah ada perubahan-perubahan yang lumayan masif. Nah, ketika di pengadilan pajak, kita punya dua pilihan, Pak. Kita bisa melakukan banding jika itu mengenai cara perhitungan, mengenai poin-poin justifikasi. Justifikasi ini mestinya bisa dibiayakan. Kemarin itu ada yang memviralkan diri ya, Pak ya, bahwa pemeriksaan oknum petugas, oknum fiskus. Saya tidak lihat detailnya, hanya lihat judul ya, Pak ya, bahwa oknum fiskus itu menetapkan bahwa biaya internet di perusahaan itu tidak boleh sepenuhnya dibebankan, hanya boleh separuh, setengah. Karena yang setengah yang tidak boleh itu karena dipakai oleh Pribadi. karyawan untuk pribadi, Pak. Padahal itu kan yang pakai adalah karyawan gitu ya. Pintu Nah, sosial media ya, upload. Nah, tetapi hal ini ketika ini jadi satu topik yang menurut kita ini pilihan. Teman tersebut memilih jalur ke sana, kita memilih jalur kita masuk ke pengadilan pajak, kita ikutin. Oke, kita bisa melakukan banding. Dan ingat, semua sidang di pengadilan pajak terbuka untuk umum. Yang artinya semua materi sidang itu boleh di-expose. Oke, oke. Semua yang tercatat, oke, dan hasil pengadilan pajak itu boleh menjadi konten Untuk pembelajaran ya. pembelajaran, Pak. Ya kan? Itu landing, Pak, mengenai cara perhitungan, cara pandang dan sebagainya. Masih ada juga namanya gugatan. Jika memang di dalam proses itu sudah ada pelanggaran dari contohnya cara penerbitan SPHP-nya nggak benar. Tidak ada pembahasan temuan sementara. Oke, tidak ada pembahasan akhir. Langsung hari ini diberikan surat perintah pemeriksaan, 3 hari lagi ini Pak hasilnya, Pak. Nah, itu nggak benar. Itu bisa gugatan. Ya. Nah, itu semua proses ini ada di dalam undang-undang. Menarik, Pak. Ya. Jadi ya kita ngomong yang benar-benar aja, Pak, yang semestinya seperti itu yang terjadi, maka resiko ini semua akan nihil, Pak. Ya. Berarti pemeriksaan jangan terlalu takut, itu adalah untuk kelengkapan data dan perbaikan kita ke depannya, baik itu pribadi maupun korporasi, semoga menjadi lebih baik. Dengan adanya PMK Cortex, yakin dan percaya ke depannya akan lebih Pasti, rapi Pak. dan lebih Yes. baik ke depannya. Oke, Pak Joni, tidak terasa 1 jam sebagai penutup Iya. untuk sahabat Tribuners supaya bisa mendapatkan knowledge lagi kerapian tentang perpajakan ke depannya. Siap. Silakan Pak sebagai penutup. Oke, terima kasih Kalimat kepada penutup, ya. kepada ini karena online Sahabat ya. Tribuners ya. Nah, sahabat Tribuners juga ya, netizen yang silakan ajak teman-teman untuk menyaksikan konten-konten yang ada di Tribun, itu sangat menarik. Saya juga fansnya. Kita adalah warga negara Indonesia yang kita mempercayakan ini kepada pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia itu mendelegasikan kepada Menteri Keuangan dan juga kepada DJP. DJP itu adalah sahabat, ya, dimana kita juga paham bahwa negara memiliki kebutuhan APBN dan salah satu sumber penghasilan negara adalah pajak. Memang terjadi beberapa hal yang masih kurang ideal karena bagian dari proses. Tapi kita sebagai warga negara yang baik itu, wajib pajak yang baik itu, kita juga membantu semua proses dengan melakukan
pembukuan yang benar, administrasi yang rapi, dan juga komunikasi ke para petugas itu dengan santun, dengan baik, dan mereka juga manusia gitu. Mereka juga memiliki payung hukum, mereka juga terikat di dalam kewajiban mereka sebagai seorang ASN di dalam Undang-Undang AP. Yang jika ada pelanggaran-pelanggaran, mereka juga bisa dipecat akibat itu. Jika ada pelanggaran yang sudah bersifat pidana, juga tidak akan lepas dari jeratan hukum pidana. Jadi kita sebagai warga yang baik, kita merangkul, saling support, dan juga memberikan masukan kepada pihak yang terkait, kepada DJP misalnya, boleh memberikan masukan secara tertulis, mengajak melakukan forum group discussion, ya, terutama para sahabat kita, para akademis, ini satu panggung untuk ayo kita bersama, dan juga para praktisi hukum yang mungkin akan di luar sana itu udah mulai banyak melihat ke dunia pajak, Pak. Waktunya kita melakukan JR kepada hal-hal yang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya kedepannya mengenai NPPN, norma perhitungan penghasilan neto, yang dulu mungkin dihitung menggunakan standar tahun sekian, yang udah lama banget gitu, menggunakan asumsi kurs sekian, menggunakan asumsi harga minyak sekian, Pak. Yang sekarang kan semua udah beda jauh, Pak, ya. Minyak juga udah di atas 100 dan sebagainya. Dan ini adalah hal-hal yang bisa kita jadikan masukan, kita bisa mengajak pihak terkait untuk melakukan pembahasan, dan kita support pemerintah. Baik, semoga kedepannya semakin baik lagi Ya. Indonesia dari sisi pajak dan bisnis. Kewajiban adalah kewajiban yang harus kita penuhi. Mari berbisnis dengan rapi, taat Ya. pajak. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih, Pak. Sudah Saya hadir ya. Terima kasih sahabat Tribuners. Sampai jumpa Inspiration Solution setiap Jumat jam 10 pagi yang selalu menarik untuk kita semua. Sampai jumpa kembali. Oke, thank you. Thank you.